Masih di bab 3, menganalisis keterampilan gerak, aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar. Kelas 11. Nah, pada bab 3 ini kita akan masuk pada analisis keterampilan gerak lari jarak pendek. Nah, lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Nah, biasanya lari jarak pendek itu berbatas ukurannya yang sangat pendek sekali, yaitu 100 meter, 200 meter, 400 meter. Secara teknis itu sama, memang yang membedakan hanyalah pada penghematan penggunaan tenaga. Karena perbedaan jarak yang harus ditempuh, makin jauh jarak yang ditempuh, makin banyak tenaga yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian teknik lari atau jarak pendek atau sprint. Nah, pada fase lari jarak pendek itu ada beberapa posisi. Ya, yang pertama posisi bersedia, siap, kemudian akselerasi, ya, percepatan. Nah, kemudian pada posisi ini kita bisa lihat ya, analisis gerak start jongkok ya. Gerak start jongkok seperti ini disebut dengan start dalam posisi membungkuk jongkok. Nah, ini dia. Kemudian baru berlari. Dapat diperhatikan pada gambar titik 13 ya, fase lari jarak pendek. Nah, kita masuk pada fase yang pertama, yaitu pada posisi bersedia. Nah, pada posisi bersedia, pada gambar 3.11 penempatan kaki pada start block ya. Tujuannya yaitu mengambil sikap start posisi awal yang layak. Nah, sifat dari teknisnya yaitu ini ya. Blok di depan ditempatkan 1,5 panjang kaki di belakang garis start. Kemudian blok belakang dipasang 1,5 panjang kaki di belakang blok depan. Ya, ini dia. Kemudian blok depan biasanya dipasang lebih datar. Nah, blok belakang biasanya dipasang lebih curam. Ya. Kemudian apa tujuan posisi bersedia ini? Tujuannya ialah untuk mengambil sikap start posisi awal yang layak. Nah, jadi bentuklah posisi yang layak ya. Posisi yang layak atau disebut posisi nyaman, itu lebih tepat. Nah, sifat-sifat teknisnya yaitu kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Ini dia, dalam menyentuh tanah. Kemudian lutut kaki belakang terletak di tanah. Ini kaki di belakang, boleh di mana saja, mau kanan ataupun kiri, di mana nyamannya. Kemudian kedua tangan diletakkan di tanah terpisah selebar bahu, lebih sedikit ya. Jari-jari tangan menyirip ke samping di lekungan. Kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedang mata menatap lurus ke bawah. Ini ya, mata menatap lurus ke bawah. Next, pada posisi siap. Nah, tujuannya ialah untuk bergerak masuk ke posisi start yang optimal dan dipertahankan. Nah, pada posisi siap kita bersiap-siap untuk memasuki pada posisi dorongan ya, atau tolakan, atau ke bahasa lain take off gitu, atau dimulainya lari dengan kecepatan penuh. Nah, kemudian sifat-sifat teknisnya yaitu lutut ditekan ke belakang. Nah, ini bedanya tadi. Tadi kalau tadi di bawah, ini agak ditekan ke belakang untuk dalam posisi mengumpulkan tenaga. Bahasa lainnya mengumpulkan tenaga kalau kita itu.
Kemudian lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku ya. Posisi siku-siku ini ya. Nah, kemudian lutut kaki belakang membentuk 120 sampai 140 derajat. Nah, ini deh ya. Kemudian pinggang sedikit diangkat daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan. Nah, dapat diperhatikan pada gambar titik 16 posisi aba-aba tersebut dengan siap. Nah, kita lanjut pada posisi atau fase dorongan atau drive saat aba-aba ya atau bunyi pistol. Nah, itu adalah pertanda bahwa dimulainya lari dengan kecepatan penuh. Tujuannya untuk meninggalkan start block dan untuk mempersiapkan pembuatan langkah lari pertama. Ya, saya kira ini sudah cukup jelas. Kemudian fase lari kecepatan atau akselerasi. Nah, tujuannya untuk menambah kecepatan dan membuat gerakan transisi yang efisien ke gerakan lari. Ya, jadi dalam posisi percepatan ini kita melihat kecepatan penuhnya. Nah, jadi bedanya jalan cepat kemarin yang kita bahas, ini meninggalkan tanah, dan kemarin tidak meninggalkan tanah. Nah, ini fase posisi dorongannya ini berbeda gitu ya, dengan jalan cepat dan lari. Analisis, maaf sedikit batuk ya. Kita masuk pada analisis gerak lari. Tiap langkah terdiri dari fase topang yang dapat dirinci menjadi satu fase topang depan dan satu fase dorong, dan suatu fase layak yang dirinci menjadi fase ayun depan dan satu fase pemulihan. Dalam fase topang, badan pelari adalah diperlambat topang depan, kemudian dipercepat fase dorong atau drive. Dalam fase layang, kaki bebas mengayuh mendahului badan sprinter dan diluruskan untuk persiapan sentuh tanah atau ayunan ke depan, sedangkan yang paling akhir kaki topang dibengkokkan dan diayun ke badan sprinter atau pemulihan, atau bahasa Inggrisnya recovery. Nah, fase topang dapat kita lihat pada gambar 3.20 fase topang depan dan dorong. Tujuannya untuk memperkecil hambatan saat sentuh tanah dan untuk memaksimalkan dorongan ke depan. Nah, fase layang ya, dapat kita perhatikan pada gambar titik 21 dengan tujuan memaksimalkan dorongan ke depan dan untuk mempersiapkan suatu penempatan kaki yang efektif saat sentuh tanah. Nah, kita masuk pada analisis gerak memasuki garis finish. Nah, dapat diperhatikan pada gambar 3.22 saat memasuki garis finish, kesalahan yang sering terjadi yaitu sikap badan kaku, cara ayunan tangan atau kaki yang kurang pas, badan kurang condong ke depan meloncat, mengurangi kecepatan, tangan berusaha meraih pita, dan tidak diikuti gerak lanjut. Ya, jadi artinya kita biasa saja saat berlari, tapi penuh konsentrasi. Bayangkan dan lakukanlah keterampilan sesuai dengan tujuan gerak lari jarak pendek tersebut. Usahakan untuk menghindari kesalahan yang sering terjadi. Nah, pada aktivitas pembelajaran keterampilan gerak lari, ya, aktivitas pembelajaran start dari posisi yang berbeda-beda. Start berdiri dengan satu tanda, start berdiri dengan variasi posisi bersedia. Ini contoh-contohnya aktivitasnya. Kemudian kita lanjut posisi siap, urutan keseluruhan, latihan-latihan dasar, latihan-latihan drill dasar, kemudian lari-lari dengan tahanan, lari mengejar, start lari layang sprint 20 meter, kemudian start lari layang sprint 20 meter gitu ya. Nah, dilanjutkan pada materi keterampilan gerak lari jarak menengah. Oke, terima kasih. Nah, itulah materi lari jarak pendek atau sering disebut dengan sprint.
Nah, kita lanjut pada materi selanjutnya, lari jarak menengah. Jangan lupa like, comment, share, dan tidak lupa juga subscribe tentunya, agar saya bisa bersemangat untuk membuat video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.